Kembali lagi di acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi yang menghadirkan tokoh-tokoh yang istimewa. Dan sore hari ini menemani waktu menyiapkan buka puasa pemirsa Sultra TV di rumah. Sudah hadir guru saya, orang tua saya, daiyah yang sudah sangat familiar tentunya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, Ustazah Hajah Nur Soleha. Masya Allah Ustazah, tadi di awal segmen ya, saya sempat terkesima begitu ya mendengar jawaban tentang sejarah bagaimana memulai karir sebagai seorang daiyah gitu. Boleh bercerita sedikit? Kalau tadi itu ceritanya agak terpaksa ya karena Bapak sakit batuk, kemudian Ustazah yang harus menggantikan beliau mengisi kajian di sebuah acara. Nah memang latar belakang sekolah Ustazah ada background pendidikan agama Islam atau bagaimana? Oh iya. Alhamdulillah sejak kecil saya di pondok ya. Oh sudah di pesantren pondok, memang. Di pesantren di kampung di Tasikmalaya. Di Tasik. Di Tasik. Kelas 5 SD udah masuk pesantren. Kelas 5 SD sudah masuk pesantren. Sudah kemudian, di asrama begitu ya. Terus Tsanawiyah, Aliyah itu di pesantren sampai tamat. Kemudian setelah itu masuk pesantren Al-Qur'an di Bandung. Dari Tasik hijrah ke Bandung. Ke Bandung, iya. Di Kiai Haji Ahmad Syahid untuk mendalami ilmu Al-Qur'an ya. Mendalami ilmu Al-Qur'an. Setelah itu nikah dulu. Sebelum selesai belum nikah dulu. Iya, semester 1 ada yang melamar lah ya begitu. Kebetulan calon suami kan udah selesai duluan kan di Jogja. Senior ya beliau. Senior juga di pesantren waktu itu. Jadi udahlah nanti lanjut kuliahnya setelah menikah. Sekarang menikah saja dulu karena terlalu lama kalau mau menunggu kan gitu ya. Akhirnya betul. Alhamdulillah menikah dulu tahun 80. Tahun 80 ya, menikah. Belum ada ya. Belum. Oh sudah baru lahir. 80 menikah. Tahun itu juga mulai mengandung. Iya, mengandung. Alhamdulillah dapat 1 ya, boro-boro mikir kuliah kan, sudah ada momongan ini. Kemudian setelah itu 82 lahir yang kedua. Masya Allah, dikaruniai rezeki perempuan, alhamdulillah. Setelah hijrah ke Kendari ini baru karena waktu itu ya 2 sudah 8 tahun yang kecil. Terus bapak itu menyampaikan masih ada minat kuliah apa enggak gitu. Bertanya masih ada enggak minat kuliah, mungkin kita anaknya mungkin diberikan 2 kepercayaan saja gitu. Selain itu minat sudah dari dulu juga tidak pernah padam. Masya Allah. Tidak pernah padam, cuma sikon saja yang menyebabkan saya tidak pernah mengungkapkan pengen kuliah. Tapi Bapak bisa membaca gitu bisa membaca. Jadi Bapak, oh iya. Kebetulan waktu itu dekan di sini, di IAIN sini, Tarbiyah, itu temannya kuliah di Jogja. Masya Allah, temannya Bapak almarhum di Jogja, ketemulah di Sulawesi. Ketemu di sini loh. Jadi ketemu di buka puasa bersama kayaknya itu. Jadi, kok di sini gitu, di sini. Tanya, istrinya alumni mana gitu. Oh, rencana mau lanjut. Kalau begitu, masuk aja jadi daftar di sana. Pas kuliah 1 bulan. Ternyata Allah ngasih amanah nomor 3 ini. Aduh, ini oleng-oleng gimana ini. Tapi karena sudah tekadnya sudah bulat, sudah niatnya ingin kuliah, apapun kendalanya, apapun rintangannya harus dilewati. Jadi lanjut kuliah dalam keadaan gimana ya, kalau kita hamil ngidam, oleng-oleng, tapi tetap semangat untuk kuliah. Alhamdulillah. Jadi selama sampai melahirkan itu enggak pernah cuti. Oh begitu? Enggak pernah. Lanjut aja begitu ya? Lanjut aja, karena pas melahirkan juga bulan puasa kan, bulan puasa. Jadi begitu bulan puasa kan libur ya, libur kuliah 2 minggu. Begitu 2 minggu masuk ujian semester. Masya Allah, langsung ujian. Pokoknya bagaimana menata ataupun mengatur waktu, memanage waktu dengan mengurus anak-anak, mengurus suami dan ini harus ujian. Jadi terus terang ini buku kuliah ini, bahan-bahan ujian jadi disimpan di rak piring. Di rak piring sambil masak, sambil gendong si kecil. Sambil ngomong si kecil. Jadi seperti itu cara belajarnya. Multitasking sekali beliau pokoknya seperti itu.
harus semuanya insya Allah. Satu kali kita berniat, bertekad untuk maju, maka apapun rintangannya harus saya lewati. Masya Allah. Seperti itu. Jadi setiap hari itu kerjaannya. Iya. Kalau belajar bukunya simpan di rak piring di dapur. Jadi sambil sering gitu ya. Sambil ini juga ngomong ya. Sambil ini juga ngomong si kecil, sambil juga lihat buku ini, baca-baca buku Luar terus. Iya. Ya alhamdulillah hasilnya nilai-nilainya enggak maksimal lah ya. Maksimal nilainya alhamdulillah, maksudnya masih bisa mengalahkan ini yang muda-muda. Karena mungkin itu Allah yang memberikan Ya, jalan itu. Betul. Alhamdulillah itu. Jadi memang backgroundnya ada ya. ada. Luar Jadi biasa. saya tarbiyah. Dari kecil di pondok ya sudah belajar ini. Malah waktu di pondok itu kan sering main kasidah ya. Iya. Main kasidah. Makanya itu kenapa beliau itu ketika melantunkan sholawat ya, kalau Korea ya sudah pastilah suaranya memang merdu. Tapi ternyata ketika menyenandungkan sholawat kemudian bernyanyi kasidah itu sangat amat merdu sekali gitu ya, kayak nggak mau berhenti gitu kayak dulu masih muda. Nanti mungkin ya sedikit di akhir acara beliau bisa menyenandungkan sholawat untuk pemirsa Sutra TV di rumah. Dan pertanyaan saya lagi Ustazah. Berarti memang ada background ya pendidikan. Iya, insya Allah. Nah, bercerita sedikit ketika mulai hijrah ke Sulawesi itu karena ikut suami ya. Berarti suami. memang ada amanah suami yang harus hijrah ke Sulawesi begitu saja awal mulanya. Betul. Jadi suami itu dulu tugasnya sebagai penyuluh agama di daerah transmigrasi. Oh begitu. Jadi iya. memang harus mau tidak mau meskipun harus. antah berantah Iya. tidak terbayang itu Sulawesi betul Tenggara. Sekali, betul. Tahun 87 itu seperti apa begitu ya? Jalanan masih satu di depan ya. Ada juga jalanan di belakang ini, Saranani ini, itu dari pelabuhan. Sampai begitu turun, ini kotanya di mana gitu ya. Belum ada pesawat waktu itu ya? Belum. Masih itu pesawat yang Auri itu. Masya Allah. Pesawat Auri. Jadi ini mana kotanya Pak? Iya betul. Ini sudah ini kotanya yang pelabuhan itu, kota lama itu, kota lama iya. ya. Jadi memang sangat sulit waktu itu sangat kondisi. Sulit, iya. Ya. Anak-anak pun waktu datang melihat kondisi kan, anak-anak sampai pulang gitu. Pastilah Ustazah. Pokoknya ya Allah ya Rabbi. Sampai apa ya waktu itu orang tua saya juga berat gitu ya melepas ini Sulawesi itu di mana, apalagi Kendari itu di mana, iya ya. melihat di peta itu kan kecil sekali di tengah itu kan, iya. di tengah jauh sekali ini nyelimet gitu, jauh sekali ya ada siapa di sana, ada ya Allah ya Robbi, tapi sama sekali tidak ada saudara ya? Tidak ada sama Masya sekali, Allah. cuma berdua, kami berdua, beliau juga tidak, saya juga tidak, jadi karena apa ya, demi pengabdian kepada suami. Masya Allah, ini poin penting. Pengabdian kepada suami, kemanapun suami pergi bertugaskan, kita harus ikut dengan beliau. Jadi itu, walaupun orang tua itu sempat gini, ya udah duluan aja, suami ya duluan aja ke sana, nanti lihat-lihat dulu situasinya, kondisinya bagaimana. Jadi ini tidak bisa Pak, karena saya tidak bisa jauh dengan anak-anak, dengan istri. Jadi ya sudahlah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, kita ke Sulawesi Tenggara betul-betul dari nol besar. Dari nol besar. Iya. Sudah menata di sana, kan berumah tangga di sana ya, artinya walaupun fasilitas sederhana, tapi alhamdulillah sudah ada, sudah bisa ini. Tapi karena ini ke daerah baru, situasi baru, kondisi baru, kita nggak tahu juga masyarakat. Seperti yang lucu apa? Gini ya, yang lucu. Boleh yang lucu, mohon maaf pemirsa, lucu sekali kan ini. Memang kita harus belajar budaya ya. Iya. Jadi saya itu tinggal di belakang mall sekarang ya, mall sekarang. Jadi saya kalau ke pasar kan jalan kaki saja. Jadi mereka kan duduk-duduk itu di pinggir. Yang penjual begitu? Yang masyarakat situ, yang penduduk. Jadi saya itu setiap melewati orang di depan rumahnya orang tuh saya permisi, punten. Jadi saya permisi. Ada yang jawab, ada yang tidak. Loh kenapa ini tidak jawab ya? Gitu ya. Setelah berkali-kali saya cerita sama suami, itu orang-orang padahal kita lewat di depannya, kita permisi kok nggak jawab. Tapi ada satu dua yang jawab. Nah memang budaya itu biasa di sini, tidak sama kita. Walaupun jauh di sana, kita lewat di depannya, permisi punten. Setelah itu, saya perbedaan budaya harus kita bisa masuk, bisa adaptasi. Betul. Jadi gitu ya. Itu cerita lucu sekali ya, artinya
perjuangan Ustazah, bagaimana beliau ya dibandingkan dengan tentunya Kota Kendari saat itu ya, tahun Saat 80 itu. yang biasa ada di Tasik, di Iya. Kota Bandung, kota besar, harus memberikan pengabdiannya kepada suami dan ikut ke Kota Kendari, Masya Allah ya. betul. Tidak hanya harus menghadapi latar belakang budaya yang berbeda, Iya, iya, kemudian tempat baru yang masih mungkin sangat sepi, sangat sepi, ya kan? sangat sederhana, sangat sederhana. minimal. Tetapi poin pentingnya adalah kita sebagai seorang istri wajib hukumnya ya kan, kemanapun suami kita harus ikut melakukan pengabdian yang terbaik kepada suami kita dan tentunya kepada anak-anak kita. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah. Kemudian setelah tadi Ustazah memutuskan hijrah ke Kota Kendari, kemudian mengawali karir profesional, diawali dengan niat ingin mencari majelis ilmu, ingin mencari teman, akhirnya memberanikan diri untuk ikut PTQ dan juara gitu ya. Kemudian hikmah dari Bapak sakit batuk waktu itu, akhirnya menjadi seorang daiyah. Nah, saya ingin bertanya tentang daiyah ini sendiri Ustazah. Bagaimanakah Ustazah, saya melihat ini istimewa sekali karena Sulawesi Tenggara tadi disebutkan sampai sekarang pun kan kondisi geografisnya masih perlu perjuangan gitu. Nah, kalau saya boleh tanya, sudah keliling ke 17 kabupaten kota kah? Sudah. 17 kabupaten kota? Iya, sudah. Insya Allah. Luar biasa ya. Sudah. Pokoknya semuanya, ke Konkep, ke Konut sering, ke Konkep sudah berapa kali, ke Kabayana. Artinya sudah keliling betul selama 30 tahun sampai ini di ya? pelosok, Sampai di pelosok Kolaka Timur itu ada Mewewe Utara ya. Itu paling jauh sekali. Perjalanannya itu kalau boleh cerita perjuangannya seperti apa itu Ustazah? Masya Allah, itu jalan ke sana itu luar biasa, masih apa ya, masih lumpur, masih ini, kalau hujan, kalau tidak hujan ya masih ini. Itu nyebrang sungai. Artinya daratan, lautan dilewati. Dilewati, ya? Alhamdulillah. Kalau onti itu kan naik Johnson apa itu ya. Sempat ke daerah Kolaka Timur itu. Mewewe Utara. Mewewe Utara. Itu mobil itu kan masuk di ini kali di sungai. Nyebrang pakai rakit begitu ya? Tidak, mobilnya lewat. Kalau tidak hujan kan? Tidak hujan. Jadi ada 2 sungai itu yang dilewati itu. Namanya Ulu Iwoi. Ulu Iwoi. Iya, jadi lewatnya itu lewat Abuki terus itu. Jadi transportasi ke sana itu mobil apa ya? Hilux. Memang harus yang tinggi begitu ya? Hilux yang tinggi, yang pakai itu mereka itu. Ya kebetulan waktu itu saya dijemput ke sana, ada teman dari sini ke sana. Iya. Pas terakhir ke sana, ketiga kalinya ke sana, hujan. Subhanallah. Hujan deras. Jadi si sungai itu meluap kan? Tinggi ya? Seperti laut. Seperti laut. Tinggi. Sama Pak Camat di sana, Ibu enggak bisa pulang ini. Kenapa? Biasanya ini air turun itu sampai 3 atau 4 hari baru turun. Waduh, saya kan besok ada acara di Kendari. Saya kan hanya berdasarkan kepercayaan orang. Tidak pernah sign kontrak gitu ya? Ya. Jadi tidak bisa, saya memang harus ini. Harus pulang? Signal nggak ada. Iya, memang beberapa kota kabupaten signal nggak ada. Jadi kita tidak bisa ngontak juga bahwa saya tidak bisa ini karena berada di tempat ini. Jadi itu, jadi bagaimana? Apa yang bisa kita lewati di sana? Kalau mobil sudah tidak bisa lewat ke sana karena tumbang pohon kan? Ada beberapa titik tumbang itu pohon. Subhanallah. Jadi pohon tumbangnya ke jalan. Artinya menghalangi begitu menghalangi, di samping jalanan licin, menghalangi jalan juga. Alternatifnya apa supaya saya bisa pulang? Masya Allah. Nah, terus ada Bu, tapi kalau motor bisa. Aduh Gusti. Motor bisa. Naik motor ya? Motor. Ada mungkin sekitar hampir 7-8 kilo kah itu. Itu dengan jalanan becek. Subhanallah ya. Saya ajak teman, ayo bagaimana Bu, Pak yang jemput kan gak enak melepas iya. Saya harus ikut Ibu kemanapun Ibu. Ini saya harus ikut Ibu. Saya tidak berani melepas Ibu. Jadi Ibu Ustadzah harus saya dampingi ini. Ya, tapi saya mau naik motor. Yang penting saya sampai di mana ini kira-kira. Ada Bu pos penanggulangan bencana di sana. Ada. Nah, terus lagi ngobrol-ngobrol sama ini yang adik-adik di sana yang bisa ngantar. Ada 4 orang kan, kami 4 orang. Terus
Tapi jauh Bu, sekitar 7 sampai 8 kilo. Ya nggak apa-apa, itu sudah jam 4 sore. Masya Allah. Udah jam 4 sore. Karena acara kan jam 2 selesai. Iya. Kemudian kami ini, oke. Tapi Ibu berani sudah, pokoknya berapa saja. Yang penting tolong antar saya ke sana. Iya. Akhirnya ada itu mas-mas itu satu, Bu ada mobil saya tapi di sana. Nanti Harus melewati dulu melewati itu pakai motor. yang 8 kilo itu. Iya. Jadi di sana tapi mobil sayur. Masya Allah, angkutan sayur ya. Angkutan sayur, dia nyari sayur, nyari cabai, nyari pakis gitu. Mau nggak Pak antar kami ke Kendari? Sebenarnya jadwal saya besok. Tapi kalau Ibu mau, ya bolehlah. Tapi mungkin lain juga, ya nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa. Yang penting saya sampai ke Kendari, sampai ke Kendari dan besok saya harus ngisi acara. Itu sudah janji saya begitu. Oh iya. Jadi kami naik motor. Jadi berapa kali berhenti karena tidak bisa itu dilewati. Jadi motornya harus digotong, kaminya yang penumpang harus jalan kaki. Itu jurang gunung jurang. Luar biasa. Akhirnya ya alhamdulillah sampai di posko itu kami singgah dulu sholat maghrib dijamak dengan isya ya. Maghrib ada rumah penduduk, rumah penduduk ikut sholat maghrib dijamak dengan isya. Karena kami sudah perhitungkan kalau perjalanan ini jauh dan itu akan repot. Hampir jam 9 malam baru tiba di posko itu. Dan baru bisa naik angkutan sayur itu. Iya, angkutan sayur. Jadi di open cup itu sudah ada karung cabai, sudah ada karung ini. Jadi kami pakai terpal. Jadi sebelahnya dipakaikan terpal karena hujan waktu itu. Jadi sebelah lagi kita pegang-pegang. Haru-haru bagaimana begitu? Iya. Tapi karena dibawa enjoy. Enjoy, kita syukuri alhamdulillah ya Allah. Kalau berpikir tentang dakwah Nabi zaman dulu, beliau diludahi, diintimidasi, di apa? Kami ini ya alhamdulillah masih ada kendaraan yang bisa walaupun ini. Jadi yang jemput itu, aduh gimana ibu duduk di belakang, nggak apa-apa, kenapa, yang penting sampai, ambil sarung aja. Ambil sarung baru ditutupi supaya nggak kena hujan ya. Nggak kena hujan karena hujan gerimis-gerimis itu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah tiba di Kendari itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa ya. Ini pemirsa Sutra TV di rumah, memang ketika kita memutuskan untuk berdakwah kemudian memutuskan diri untuk mewakafkan diri di jalan Allah betul. Bagaimana kita memberikan menyampaikan ayat-ayat Allah kita tentunya tidak bolehlah memilih tempat yang enak, yang betul. Transportasinya gampang, kemudian juga yang semua fasilitasnya serba oke. Nggak boleh kita begitu, karena kalau semua zaiyah atau dai misalkan prinsipnya seperti itu, kasihan yang di pelosok mereka juga tentunya membutuhkan ilmu. Betul. Nah alhamdulillah Ustazah Hajah Nur Solehah ini adalah salah satu daiyah yang ternyata Masya Allah sekali, beliau perjuangannya luar biasa. Tadi kita menyimak ceritanya bagaimana harus melewati daratan, kemudian lautan, kemudian di tengah kondisi mobil tidak bisa lewat, kemudian naik motor. Masya Allah, ini tentunya menjadi motivasi buat kita semua, terutama buat kita yang memang sekarang ingin mewakafkan diri berbuat sesuatu untuk umat jangan manja jangan manja, dan kita tetap menghargai siapapun yang mengundang kita. Jangan pernah melihat fasilitas atau siapa yang mengundang, siapapun yang membutuhkan kita, hayu kita bismillah nawaitu, pasti Allah mudahkan. Baik, tidak terasa segmen yang kedua sudah kita lewati. Kita akan ketemu lagi, berbincang lagi, dan mencari lagi ilmu-ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang luar biasa dari beliau di segmen yang ketiga. Tetap di Serba Serbi Ramadan, Talkshow Religi bersama Sultra TV.